Kalau toh memang harus dilakukan pada bulan Muharram atau di bulan Suro untuk mengadakan hajatan pernikahan, maka di situ tetap akan muncul solusi. Maka dalam suatu pernikahan itu dijebol. Kita melihat apa? Jebol tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi hong wilaheng skaring bawono langgeng. Saudara-saudaraku semua dimanapun berada, berjumpa kembali bersama Den Mas Ali. Terlebih dahulu mengucapkan selamat tahun baru Hijriah tahun 1444 Hijriah. Bulan Muharram. Kita mengenal penduduk masyarakat Jawa bulan Suro. Yang mana bulan Suro ini bulan yang disakralkan, bahkan dikeramatkan. Ada apa sebenarnya di bulan Suro? Bulan Suro itu ada hal-hal larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada masyarakat Jawa khususnya. Pada masyarakat Jawa khususnya. Bulan Suro tidak diperkenankan untuk melakukan suatu hajatan, baik itu pernikahan maupun khitanan, dan segala sesuatu kegiatan yang bersorak gembira. Ini bukan tanpa sebab. Ada maksud dan sejarahnya kenapa di bulan Suro ini tidak boleh melakukan hal-hal kegiatan yang demikian. Malah justru buat ritual dan perenungan. Ini ada sejarah masa silam. Dalam Islam itu ada kisah yang menyayat hati. Cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Sayyidina Husain telah dipenggal kepalanya pada saat itu. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa di Indonesia ini kultur budayanya sudah menjadi suatu tradisi di bulan Suro ini tidak mengadakan hajatan, baik itu pernikahan maupun khitanan tadi. Apa? Itu karena ada sebab musababnya. Adab secara hukum syar'i memang tidak ada, tapi kepada etika, rasa, dan menghormati, di mana keluarga dzurriyyah Kanjeng Nabi sedang berduka. Kita sebagai umatnya tak pantas untuk melakukan kegiatan yang bersifat berkegembiraan atau foya-foya tadi. Nanti boleh dilakukan di lain bulan. Kalau toh memang harus dilakukan pada bulan Muharram atau di bulan Suro untuk mengadakan hajatan pernikahan, maka di situ tetap akan muncul solusi. Maka dalam suatu pernikahan itu dijebol. Kita melihat apa? Jebol tembok sebagai rasa permintaan maafnya, izin, karena harus dilakukan acara saat itu juga. Jadi tetap ada solusinya. Maka kita jumpai pernikahan-pernikahan di Jawa, kalau memang menabrak tembok tadi, ya menabrak kaidah tadi. Jadi disolusikan, jebol lewat belakang, jebol temboknya, nanti pengantin itu menerobos tembok itu tadi. Jadi sebagai ungkapan izin, permintaan maaf, nabrak di bulan Suro tadi. Maka nggak heran, geblaknya mbah, geblaknya saudara atau yang sudah meninggal. Biasanya seorang anak ketika orang tuanya meninggal itu ngepasi pada hari apa, masih terngiang dan teringat meninggalnya hari apa,
dan untuk mau mengadakan pernikahannya, ingat, oh iya, hari ini meninggal pasnya orang tua saya. Bukan tanpa sebab. Di bulan Suro, kenapa ada larangan yang demikian? Karena bertepatan kepada suasana duka. Meninggalnya orang tua ini juga menjadikan suatu sebab untuk bergeser mengadakan suatu pernikahan saat itu juga. Sebagai penghormatan, perasaan orang Jawa itu sangat halus, masih mengingat hari itu adalah hari masa duka. Apa pantas hati ini untuk mengadakan hajatan tadi yang bersifat kegembiraan, tentunya suatu pernikahan. Jangan pada memposisikan menumpuk pada hari duka, maka bergeser itu pada posisi adab atau etika, unggah-ungguh, ada rasa hormat seperti itu. Di bulan Suro itu sangat sakral sekali memang, dan sangat keramat, dan tanpa alasan memang banyak ritual-ritual yang terjadi dan menyelimuti alam semesta ini. Di bulan Suro ini ada hal-hal yang menjadikan suasana yang berbeda. Makanya terjadi ada melakukan kegiatan berdoa bersama, tolak bala dan sebagainya. Karena perpindahan, pergantian tahun baru, mulainya maghrib itu biasanya itu makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk astral lainnya, siluman, demit dan sebagainya dibebaskan untuk mencari korban. Nah, bagi mereka yang tidak eling dan waspada, mereka akan terkena. Maka diingatkan, maka kegiatan-kegiatan di surau-surau, di masyarakat-masyarakat diingatkan sebelumnya. Maka ada doa akhir tahun dan awal tahun di situ untuk meminta panjang umur, meminta pengampunan selama setahun kemarin yang dilakukan, bahkan meminta rezeki, dilapangkan rezekinya biar lancar. Nah, di sini minta perlindungan juga, karena memang bulan Suro ini sangat sakral sekali. Demit, poro, lembut itu bebas akan mengambil siapa yang lengah, akan mengambil siapa yang lengah tadi, akan diambil untuk sebagai korban. Jangan sampai. Maka diingatkan, berdoalah untuk keselamatan dirinya, keluarganya, dan saudaranya di bulan Suro tadi. Saudara-saudaraku dimanapun berada dalam kinasih Tuhan yang Maha Esa, bulan Suro ini banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya adalah menjamas atau membersihkan pusaka yang dimilikinya. Pusaka-pusaka ini dijamas, dibersihkan dengan ritual-ritual yang ada. Esensinya bebersih. Tidak hanya bendanya saja yang dibersihkan, tapi diri ini mengingatkan bahwa manusia itu harus dibersihkan dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Maka dalam perawatan pusaka itu ada yang neyeng. Neyeng itu apa, Mas? Karatan, oke. Dalam benda-benda pusaka ini, jika tidak dirawat, maka mengalami karatan. Nah, karatan inilah yang harus dibersihkan biar pusaka ini tetap terlestari. Sama halnya pada diri manusia, diingatkan betul harus dibersihkan juga. Selama kehidupan sekian tahun ini, barangkali lupa kehidupannya, diingatkan di bulan bebersih ini membersihkan dirinya. Apa sifat-sifat ini buat tafakur, buat menghidupkan malam-malam Suro ini, menghidupkan malam-malam Suro ini untuk mengkaji diri. Sifat-sifat apa yang tidak baik selama dalam perjalanan hidup selama setahun. Ini refleksi diri. Sama halnya, ada karatan di hati kah?
Ada karatan di hati kita kah? Ada sesuatu yang tidak baik kah? Sifat-sifat yang memburuk, yang efeknya tidak baik buat dirinya, bahkan buat masyarakat. Maka dalam bebersih ini, bulan Suro ini bulan bebersih, baik jamasan pusakanya maupun sifat-sifat manusia pada dirinya itu sendiri. Saudara-saudaraku dimanapun berada, bulan Suro ini pun bulan yang untuk pengecasan energi, sebagaimana untuk menambah daya lindungi, daya kekuatan. Bahkan di bulan Suro pun ada yang melakukan tapa brata. Dia menyepi dan bersemedi untuk merefleksikan dirinya, mengheningkan sampai puncak pada alam semesta ini. Kekuatan-kekuatan itu dihimpun. Bulan Suro tentunya ini sangat dahsyat sekali, menghimpun kekuatan alam semesta memasuk dirinya, dan itu akan menjadikan kekuatan supranatural yang lebih dahsyat. Bulan Suro, kekuatan-kekuatan alam gaib menembus alam dimensi lain, itu pas sekali pada nuansa di bulan Suro itu. Saudara-saudaraku, demikian sekelumit apa peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Suro, baik mulai dari larangan suatu hajatan, baik pernikahan dan khitanan, dan melakukan jamasan pusaka-pusaka yang dimilikinya, serta nuansa apa saja yang memang di bulan Suro ini menjadikan wingit dan sakral. Itu semua tentunya di Nusantara ini sangat terasa sekali, dan semua penuh ajaran, makna, dan pesan. Pada intinya, kita selalu diingatkan bulan bebersih, membersihkan diri selama 1 tahun penuh untuk merefleksi dirinya, bahwa tiada lupa dan khilaf pasti tentunya selalu menjangkiti pada manusia itu sendiri. Itu saja. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah dan kurang tepat, tentunya dari diri dan Mas Ali sendiri. Selebihnya kami mengaturkan terima kasih kepada saudara-saudara semua. Alhamdulillah, semoga di tahun baru yang ini lebih baik lagi kehidupannya, berkah rezekinya, dan berkah umurnya. Salam Rahayu, Om Wilaheng Skaring Bawono Langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.